Ternyata Tuan Adolopiter yang sedang tidak ada di rumah pun pada saat itu sedang menuju rumahnya Alangkibar, di mana pada saat itu, yang berada di sana hanyalah Darasuta, istri Alangkibar. Pada saat itu juga, tiba-tiba muncul Alangkibar suami Darasuta, yang kemungkinan telah mengawasi istrinya dari kejauhan, sehingga mereka tidak mengetahui kedatangannya. Alangkibar pun mengintai dari tempat yang berbeda, untuk mengetahui gerak-gerik bosnya dan juga istrinya. Alangkibar pun sontak seketika, hati yang terluka terbakar api cemburu. Pada kali ini api cemburunya semakin membara, bahkan seakan-akan pemadam kebakaran pun tidak mampu untuk meredam besarnya api yang membakar hati Alangkibar. Dugaanku tepat. Kurang ajar. Kakak? Aku kan sudah bilang, kalau Adolopiter datang lagi kemari, kamu tidak usah keluar. Jangan temui dia. Jangan berkata seperti itu. Aku sedang menampi beras. Tiba-tiba, dia muncul di halaman. Kau pembohong, kau sendiri yang ingin bertemu dengan dia kan? Kakak. Dasar kurang ajar. Kakak. Aku lihat tadi kamu dikasih uang. Untuk apa dia ngasih uang ke kamu kalau tidak ada tujuan? Karena dia ingin memikat kamu. Uang ini untuk saya. Tapi untuk Kakang. Gaji Kakang bulan ini. Kakang belum mengerti. Tuan Adolopiter datang kemari bukan untuk menemui saya, tapi mencari Kakang. Meskipun Darasuta telah menjelaskan semuanya tentang kedatangan Tuan Adolopiter, namun rupanya Alangkibar bersikukuh. Mereka tidak terima. Justru malah mereka menuduh istrinya yang ingin bertemu dengan majikannya, bos besarnya itu, sebab ia merasa, jika ingin mengantarkan gaji, seharusnya Adolopiter bisa menyuruh salah satu dari sekian banyak anak buahnya itu, untuk menuju rumah mereka. Darasuta pun rupanya sungguh sangat kecewa kepada suaminya, sebab suaminya tidak mau mempercayai apa yang dijelaskan oleh istrinya secara jujur dan apa adanya. Kakang tidak percaya pada saya. Kenapa Kakang tidak percaya pada saya? Darasuta memang cantik. Banyak laki-laki yang tergila-gila padanya. Nampaknya Tuan juga begitu. Nih, kamu itu berkata apa, Ma? Saya dukun sakti, Tuan. Saya tahu apa saja. Tadi siang Tuan menemui Darasuta, bukan? Kali ini Mak Lampir pun mulai menjalankan aksinya lagi, dengan cara mendukung Tuan Adolopiter, supaya untuk melanjutkan dan mewujudkan impiannya, untuk menjadi suami dari Darasuta. Padahal sesungguhnya, Adolopiter sebagai bos besar sangat menghargai Alangkibar, anak buahnya itu. Ia pun merasa tidak mungkin untuk memiliki Darasuta, yang telah menjadi istri pegawai setianya. Saya membutuhkan pekerja yang seperti itu. Oleh karena itu, saya datang ke rumahnya. Barangkali dia ada sakit. Atau setelah kawin, semangat kerjanya jadi turun. Sebagai majikan, saya perlu bicara sama dia. Ya, sebagaimana yang dimaksud Adolopiter memang benar. Mereka pun sangat menghargai kepada Alangkibar, sebagai anak buah kesayangannya. Namun di sisi lain, kemungkinan juga ada rasa cinta kepada Darasuta, istri Alangkibar. Begitu pula dengan Mak Lampir. Ia pun telah mengingatkan, harusnya tidak mendatangi rumah Darasuta bila suaminya sedang tidak ada di rumah. Namun hal tersebut, Adolopiter pun tidak tahu bahwa Alangkibar sedang tidak ada di rumah. Kalau saya suruh pelayan panggil dia pasti tersinggung, merasa direndahkan. Maka itu, saya perlu datang sendiri ke rumahnya. Tapi kalau orang yang melihat, pasti salah paham. Sebab Tuan menemui istri orang pada saat suaminya tidak di rumah. Mana saya tahu Alangkibar kalau tidak ada di rumah? Keesokan harinya, Mak Lampir pun menuju rumahnya Alangkibar menemui Darasuta, guna berbicara empat mata, karena kebetulan Darasuta pun pada hari itu ingin bertemu dengan Mak Lampir. Bambunya kurang, Nyai. Kurang berapa? Sedikit, hanya 2 lonjor, Nyai. Kalau 2 lonjor, ambil saja di kebun. Baik, Nyai. Mak. Hampir saja saya menyuruh orang untuk menjemput emak. Aku tahu kau membutuhkan aku. Betul, Mak.
Tidak lama kemudian, datanglah Alang Kibar, dengan mengendarai kuda kesayangannya. Mereka pun kemudian mencari-cari istrinya, namun ternyata mereka tidak menemukannya. Alang Kibar yang gampang emosian itu pun kembali salah paham. Mereka pun menuduh bos besarnya menyuruh Mak Lampir untuk menculik istrinya. Nyai! 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 Jangan-jangan Belanda itu datang ke sini untuk membawa istriku. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Alang Kibar pun dengan wajah yang beringas dan tergesa-gesa menanyakan kepada karyawannya, yang bernama Ngadimun. Mereka pun menanyakan tentang bosnya, apakah datang kemari. Radimun! Radimun! Iya, Den. Tadi ada orang Belanda datang ke sini. Orang Belanda. Tidak ada, Den. Tapi, kalau mak tua yang bekerja di rumah Tuan Adolf Peter, ada, Den. Mak Lampir? Iya, betul, Mak Lampir, Den. Beliau yang membawa Nyai pergi. Sudah, kamu kembali kerja? Iya, Den. Pasti dia disuruh Tuan Adolf Peter menjemput istriku. Aku bunuh Belanda itu. Dengan tekad yang sudah bulat dan gelap mata, dendam berapi-api, Alang Kibar pun kemudian segera memacu kudanya, menuju ke kediaman Tuan Adolf Peter. Tidak lama kemudian, ia pun telah tiba di kediaman Tuan Adolf Peter. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menanyakan Darasuta kepada Tuan Adolf Peter. Bos besar mereka, Adolf Peter mendengar pertanyaan tersebut. Tentu saja, Tuan Adolf Peter menjadi bingung dibuatnya. Karena pada saat itu, Adolf Peter memang sedang tidak bersama dengan Darasuta. Bagaimana bisa, Alang Kibar menanyakan kepadanya. Bahkan kemudian, Alang Kibar pun menuduhnya menyembunyikan istrinya. Karena ia menginginkannya, tuduhan tidak berdasar itu pun benar-benar membuat Tuan Adolf Peter marah besar, apalagi kemudian, Alang Kibar langsung menodongkan senjatanya ke kepalanya. Di mana istriku? Mengapa kau tanya aku? Karena kau menginginkan istriku, ya kan? Berpotong seh. Kamu sudah Kibal? Belanda, aku bunuh kau. Dengan kebrutalan Alang Kibar, hingga terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Ternyata, orang Belanda itu pandai dalam bidang ilmu bela diri. Meskipun gerakannya berbeda dengan gerakan ilmu silat Alang Kibar, pada jurus-jurus awal, Tuan Adolf Peter pun sempat terkena pukulan Alang Kibar. Akan tetapi ia pun mampu membalasnya. Itu pun karena ia ingin membela diri dari serangan-serangan mematikan dari Alang Kibar, yang memang menginginkan kematiannya. Suara bedil. Coba kau lihat. Iya. Sampai di sini dulu, alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.